Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1, Aulia Nur Rahman, Fenia Claudina, dan Zian Syafianida akan menjelaskan apa itu akad murabahah. Murabahah ini berasal dari kata bahasa Arab, rib atau ar-ribhu, yang berarti keuntungan, kelebihan, atau tambahan. Di dunia perbankan syariah, perjanjian ini terjadi antara bank dengan nasabah yang memerlukan barang dari bank tersebut. Pada dasarnya, murabahah adalah transaksi penjualan. Yang membedakan akad ini dengan praktik penjualan konvensional adalah informasi yang diberikan kepada pembeli. Rukun murabahah. Pada dasarnya, rukun dan syarat murabahah sama dengan rukun dan syarat jual beli secara umum, yaitu adanya penjual, adanya pembeli, adanya silot, dan terakhir adanya serta barang atau sesuatu yang diakarkan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Fenia. Yang pertama itu adalah penjual atau bai. Penjual dalam jual beli murabahah adalah pihak bank. Secara teknis, biasanya pihak bank bertugas untuk membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank itu sendiri. Namun, terkadang bank juga menggunakan media akad wakalah dalam pembelian barang. Akad wakalah terjadi ketika nasabah membeli sendiri barang yang diinginkan atas nama bank. Yang kedua adalah pembeli atau mushtari. Pembeli dalam akad murabahah adalah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan ke bank. Pembeli memiliki hak untuk memilih barang sesuai dengan apa yang ia kehendaki. Lalu yang ketiga ada objek jual beli atau mabi. Objek jual beli yang sering digunakan dalam transaksi atau akad murabahah adalah barang yang bersifat konsumtif, seperti rumah, tanah, mobil, motor, dan sebagainya. Harga atau saman adalah harga dalam akad murabahah diistilahkan dengan princing atau plafon pembiayaan. Lalu yang terakhir ada ijab qabul. Ijab qabul disebut juga dengan akad. Biasanya memuat tentang spesifikasi barang yang diinginkan nasabah dan kesediaan pihak bank syariah dalam pengadaan barang. Pihak bank syariah juga harus memberitahukan harga pokok pembelian dan jumlah keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah. Kemudian penentuan lama angsuran dapat dilakukan setelah kesepakatan murabahah. Akad murabahah memiliki syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama ada keinginan bertransaksi dilakukan dengan kemauan tersendiri, lalu yang kedua ada bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba, lalu yang ketiga bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Contohnya, apabila pembelian dilakukan secara hutang, bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah atau pemesan dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah beserta biaya tambahan yang diperlukan. Misalnya itu ongkos angkut barang. Nah, yang terakhir, nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang, adanya Berikut ada contoh alur dari transaksi murabahah, yaitu dengan pesanan. Yang pertama, seorang nasabah akan memesan suatu barang atau pembelian melalui bank syariah, yaitu berdasarkan dengan negosiasi yang mencapai suatu kesepakatan. Akad ini akan digunakan yaitu di antara dua kesepakatan ini saat mereka bernegosiasi. Nah, selanjutnya yaitu bank syariah akhirnya membeli barang kepada pemasok dan pada akhirnya mereka sang pemasok akan mengirim barang kepada nasabah dan setelah itu pengiriman dokumen akan dilakukan oleh pemasok kepada bank syariah. Dan yang terakhir, inilah yang bermaksud dari murabahah. Pembayaran dilakukan pada akhir transaksi. Selanjutnya,
Untuk mempermudah gambaran atas transaksi ini, berikut ilustrasinya. Semisal, Afif adalah seorang pengusaha yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli sebuah laptop seharga 10 juta. Afif datang ke bank syariah, sebut saja Bank A, kemudian menjelaskan akan kebutuhan memiliki sebuah laptop seharga 10 juta. Ia juga menyebutkan spesifikasi laptop yang ia butuhkan. Tentunya Afif harus menyertakan dokumen-dokumen yang menandakan bahwa Afif layak untuk dibiayai. Hal ini juga untuk menghindari terjadinya NPF, Non-Performing Financing, atau bahasa sederhananya yaitu kredit macet. Setelah permohonan Afif disetujui, terjadi kesepakatan margin yang ditawarkan bank dan tempo pembayaran cicilan. Maka Afif diserahkan uang oleh Bank A untuk membelikan laptop yang dibutuhkan. Kemudian menyerahkan kembali ke bank dan bank tersebut menjual kembali kepada Afif dengan cara cicil beserta margin yang sudah disepakati. Sekian dari presentasi kami. Maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.